Halo semua, ketemu lagi barengan saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini udah ada satu buah smartphone terbaru dari Realme, yaitu Realme Narzo 50A. Nah, kalau sekitar 2 atau 3 hari yang lalu saya udah buatin video unboxing soal HP ini. Di video kali ini saya mau coba share beberapa settingan yang mungkin bisa kalian dapatkan atau kalian lakukan di smartphone Realme Narzo 50A-nya ini. Dan seperti biasa ya guys ya, saya nggak akan bosan-bosan untuk memberikan atau bisa dibilang untuk membuat video soal beberapa settingan di setiap smartphone baru itu supaya kalian tahu ya. Misalkan kalian beli smartphone itu kalian bisa mengerti apa aja fitur-fiturnya dan apa aja yang bisa kalian lakukan di smartphone yang kalian beli tentunya. Oke, jadi sekitar ada 9 settingan ya guys ya yang kali ini bakal saya share ke kalian soal smartphone Realme Narzo 50A-nya ini. Dan oke, kita langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu soal setting keyboardnya nih guys ya. Dan ya, saya itu selalu mengingatkan kalian ya, setiap kalian beli smartphone baru, hal yang pertama yang menurut saya harus kalian ubah atau kalian optimalkan ya settingannya adalah keyboardnya. Karena menurut saya keyboard yang defaultnya itu ya, atau bawaan pabrik di semua smartphone, menurut saya itu settingannya kurang optimal karena koreksi otomatisnya itu selalu mengganggu atau membuat kita keseringan typo. Nah, di Realme Narzo 50A ini untuk mengoptimalkan settingan keyboardnya ini caranya cukup mudah guys ya. Yang pertama, kalian tinggal swipe aja dan cari kolom pencarian atau apapun yang bisa menampilkan keyboard virtualnya seperti ini. Nah, kemudian kalian pergi ke menu setting ya, kalian tinggal tap aja di bagian logo gearnya ini, dan kalian yang pertama kalian tinggal pilih yang preferensi terlebih dahulu. Nah, kalian perhatikan sebelumnya ya guys ya, untuk tampilan keyboardnya itu seperti ini ya. Jadi untuk baris angkanya itu dia menyatu dengan huruf yang ada di bagian atasnya ini, dan untuk simbol-simbolnya nggak muncul di dalam huruf-hurufnya ini ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan simbol, untuk settingan defaultnya itu kalian harus ke sini dulu guys, jadi kalian baru bisa menggunakan simbolnya. Nah, untuk menggunakan simbolnya supaya kalian bisa tinggal dengan mudah ya, tinggal tap and hold di bagian ini lalu simbolnya muncul. Ini settingannya juga cukup mudah. Kalian pergi ke menu setting yang saya bilang tadi, kemudian ke preferensi, kalian nyalakan opsi baris angka dan kalian scroll ke bawah. Di sini ada yang namanya tekan lama untuk simbol, kalian tap aja hingga biru seperti ini, dan sekarang tampilan keyboardnya akan menjadi lebih baik ketimbang yang defaultnya tadi ya, dimana ini untuk angkanya terpisah ya di bagian atas, dan untuk simbol-simbolnya ada di bagian dalam dari huruf-hurufnya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan simbol, tinggal tap and hold seperti ini guys. Nah, jadi kayak gitu guys. Nah, yang kedua adalah untuk mematikan koreksi otomatisnya. Nih kembali lagi ya ke menu settingan keyboardnya. Kemudian kalian pergi ke koreksi otomatis atau koreksi teksnya ini. Nah, kalian scroll ke bawah, di sini ada koreksi. Kalian tap atau kalian matikan aja di bagian ini, dan sekarang untuk koreksi otomatisnya sudah otomatis. Nah, jadi ini untuk mengurangi kesalahan kalian dalam mengetik cepat ya guys ya, karena biasanya itu agak merepotkan kalau koreksi teksnya itu selalu aktif. Nah, kemudian di sini settingan yang ketiga adalah ketik geser, ini kalian matikan nih. Nah, sebelum dimatikan ini saya mau kasih lihat ke kalian. Nah, ketik geser itu maksudnya seperti ini guys. Kalau misalkan kalian sedang menggunakan atau membalas pesan singkat dengan satu tangan seperti ini, kalau misalkan kalian gunakan satu tangan kadang tergeser-geser seperti ini ya guys ya. Nah, itu akan aneh ya jadinya tuh. Nah, ini misalkan kalian nggak sengaja gitu kan lagi ribet, ternyata kegeser-geser gini, dan ini tuh menurut saya nggak terlalu efektif dan nggak berguna guys. Jadi kita matikan aja. Caranya tuh cukup mudah, kalian tinggal pergi ke menu settingan lagi, lalu kalian pilih opsi ketik geser, dan kalian langsung matikan aja di bagian ini, dan matikan bagian ini sehingga tampilannya itu menjadi abu-abu semua. Dan sekarang untuk ketik gesernya itu sudah nggak aktif ya guys. Nah, kalian bisa lihat ini nggak menginput huruf apapun ya, kalau kalian misalkan lagi menggunakan satu tangan dan nggak sengaja ke geser-geser gitu, nggak kayak tadi lah intinya. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys, yaitu setting personalisasi tampilan dari Realme Narzo 50A-nya ini. Nah, ini caranya cukup mudah, kalian tinggal pergi ke menu setting ya. Seperti ini, kalian scroll ke bawah, di sini ada opsi personalisasi. Kalian tap aja seperti ini dan tampilannya adalah kayak gini guys. Nah, ini tuh untuk merubah tampilan logo icon ataupun tampilan
bentuk-bentuk ikonnya yang misalkan di sini ada logo bulat-bulat kayak gini ya untuk untuk menu barnya maksud saya guys ya. Ini bisa kalian rubah menjadi kotak ataupun sesuai preferensi kalian. Dan di sini saya mau coba contohin untuk gaya icon atau logo aplikasinya dulu ya. Di sini kalian tap di bagian ini. Nah, kalian perhatikan untuk yang sistem atau bawaannya itu logonya seperti ini. Misalkan kalian nggak suka, kalian bisa ganti aja ke gaya bahan ini. Nah, tampilan jadi sedikit berubah, dan untuk misalkan kalau memang kalian nggak suka juga yang ini, kalian bisa pilih yang kerikil. Nah, tampilannya itu seperti ini ya, jadi berbeda dari bawaan, kemudian gaya bahan, dan kerikil ini masing-masing itu punya tampilannya atau ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, kalau dari ketiga ini atau yang sudah disediakan oleh Realme itu kalian nggak cocok, kalian bisa custom juga ya guys ya di bagian ini guys. Dimana kalian bisa merubah bentuknya menjadi kotak seperti ini, atau mungkin jajar genjang seperti ini, dan kalian bisa tinggal sesuaiin aja sesuai preferensi kalian, atau benar-benar bebas kalian bisa mau custom seperti apapun bentuk atau tampilannya, kalian bisa lakukan di menu khusus ini guys. Cuman saran saya kalau misalkan emang kalian nggak mau ribet, kalian pakai yang bawaan aja, atau yang menurut saya cakep adalah yang opsi kerikil ini ya guys ya. Dan kemudian kalau kita lihat di sini ada tata letak icon nih. Nah, kalau kalian lihat ya di sini kalian bisa sesuaiin juga sesuai preferensi kalian. Misalkan kalian nggak suka dengan tampilan 5 aplikasi di layar home screen-nya, kalian bisa kurangi menjadi sekitar 4 kolom kayak gini ya guys ya, jadi menjadi 4 aja. Tapi kalau misalkan kalian suka dengan tampilan defaultnya, ini nggak usah kalian apa-apain atau nggak usah kalian rubah-rubah. Nah, kemudian untuk tampilan warnanya nih guys ya, nah kalau kalian perhatikan nih, kalau kita scroll ini untuk menu barnya dia warnanya biru nih guys. Jadi misalkan kalian pengen ganti warna, ini bisa ya, kalian tinggal tap aja di bagian mungkin yang sejuk, hangat, merah muda, atau morandi. Cuma di sini saya mau coba contohin yang hangat. Kita tinggal tap terapkan aja, maka dia akan berubah menjadi seperti ini guys. Cuman ya saran saya kalau misalkan kalian memang nggak mau ribet, kalian biarin defaultnya aja, karena menurut saya ini juga udah lumayan cakep ya untuk tampilannya. Nah, lanjut ke settingan yang ketiga adalah gimana caranya untuk mengunci atau membangunkan layarnya ini tanpa menggunakan tombol trigger lock screen yang ada di bagian kanan ini guys. Karena ini sering banget kalian tanyakan ya, supaya mungkin alasan kalian supaya tombolnya ini nggak cepat rusak, atau mungkin kalian khawatir ya cepat rusak aja kayak gitu ya. Nah, ini bisa kalian lakukan di smartphone Realme Nars 50A ini dengan cara kalian pergi ke menu setting lagi seperti ini. Kemudian kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari ya yang namanya layar awal dan layar kunci di bagian ini. Kalian cari yang namanya opsi ketuk 2 kali untuk kunci di bagian ini guys. Nah, kalian scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada tulisan ketuk 2 kali untuk mengunci, kalian hidupkan aja opsinya, dan di sini ada ketuk ganda agar layar hidup, kalian juga tap aja hingga berwarna biru. Maka ketika layar ini mati seperti ini, ketika kalian tap 2 kali, maka layarnya akan hidup guys. Dan kalau misalkan kalian sebentar ya, ini ada passwordnya. Oke. Dan misalkan kalian berada di layar home screen-nya seperti ini, atau di tampilan awalnya, kalian tap di bagian ini 2 kali, maka layarnya akan otomatis mati tanpa perlu kalian menggunakan tombol trigger lock screen yang ada di bagian ini. Jadi di sini bisa menghemat atau memperpanjang umur tombol lock screen yang ada di bagian kanan ini guys. Oke, yang berikutnya adalah settingan yang keempat nih guys, dan ini juga termasuk salah satu yang paling sering ditanya ini guys, yaitu untuk merubah settingan navigasinya menjadi navigasi gestur. Nah, kalau kalian perhatikan ya, memang di sini tuh navigasinya masih menggunakan navigasi tombol virtual ya guys, dimana di sini ada tombol untuk back, tombol untuk ke layar home screen secara langsung, dan tombol untuk recent apps-nya seperti ini. Nah, misalkan kalian gak suka dengan tampilan ini, kalian mungkin ingin smartphone-nya tampilannya itu agak mirip-mirip iPhone kayak gitu, ini bisa juga kalian lakukan di Realme Narzo 50A ini dengan cara kalian pergi ke menu setting lagi guys, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan cari yang namanya alat praktis, kalian tap di bagian sini, kalian pilih yang menu navigasi, dan kalian pilih gestur usap dari kedua sisi yang di bagian ini guys. Nah, secara otomatis untuk tampilan navigasi virtual yang defaultnya tadi itu secara otomatis berubah menjadi navigasi gestur seperti ini guys, dimana kalau kalian perhatikan
perhatikan di sini navigasi virtualnya itu udah otomatis hilang, dan cara penggunaannya ini juga cukup mudah. Untuk misalkan kalian mau back ke menu sebelumnya, kalian tinggal swipe dari kanan ke kiri seperti ini, atau dari kiri ke kanan seperti ini guys. Dan kalau kalian ingin menampilkan recent apps, kalian tinggal dari swipe aja dari bawah ke tengah seperti ini ya, tap and hold seperti ini, dan kalian akan menampilkan menu recent apps-nya. Dan misalkan kalian ingin langsung pergi ke layar home screen, kalian tinggal langsung swipe aja dari bawah ke tengah seperti ini guys. Dan ini caranya juga cukup mudah aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan atau ke fitur yang berikutnya, atau ke fitur yang kelima nih guys, yaitu untuk mengaktifkan setting navigasi gestur, dimana ini menurut saya jarang sekali orang tanyakan dan jarang sekali orang tahu soal hal ini guys. Nah, itu yang dimaksud seperti apa, kita lihat aja nih guys. Nah, untuk mengaktifkannya juga caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting seperti ini guys, kalian tap aja menu settingnya, dan kalian scroll lagi ke bawah, kalian kembali lagi ke alat praktis tadi, dan kalian lihat di sini ada opsi gestur dan gerakan. Kalian tap aja di bagian ini, lalu kalian lanjut ke gestur layar mati. Dan di sini sebenarnya defaultnya itu dia mati ya, kayak gini guys. Jadi kalian tinggal aktifkan aja seperti ini, dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa opsi ya. Misalkan ketuk ganda agar layar hidup, tadi kita udah on kan, jadi dia on di sini. Dan kemudian di sini ada gambar O untuk membuka kamera, dan ada gambar V untuk menghidupkan senter. Nah, kalian perhatikan sebelum kita nyalakan ya, di bagian opsinya ini ya, kalian bisa lihat kalau kita bentuk huruf O seperti ini, dia tidak merespon apapun. Atau mungkin saya buat huruf V seperti ini, dia juga nggak merespon hal apapun di smartphone Realme Narzo 50A nya ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian ya, misalkan kalian aktifkan seperti ini keduanya, ini kalau misalkan kalian bentuk huruf O seperti ini, maka dia akan secara otomatis membuka menu kamera seperti ini guys. Dan seandainya kalian membuat huruf V di bagian layar tadi ya, ini dalam kondisi standby, jadi membuat huruf V seperti ini, maka untuk senter di bagian belakangnya ini akan secara otomatis nyala ya. Jadi ini ada LED flash yang juga bisa berfungsi sebagai senter darurat lah, intinya seperti itu guys. Dan oke, nah kalau kalian perhatikan ya, misalkan kalian memang nggak mau tampilannya itu atau fungsinya cuma sekedar itu aja guys, jadi kalian ingin mungkin mengcustomnya dengan gestur lain, dengan langsung membuka aplikasi secara cepat ya, mungkin WhatsApp, ini juga bisa nih guys ya, kalian custom. Caranya kalian tinggal pergi ke opsi tambahkan gestur di bagian ini guys, kalian tap aja. Nah, di sini ada beberapa tambahan gestur yang mungkin bisa kalian lakukan sesuai preferensi kalian. Di sini saya beri contoh untuk gambarlah huruf B di bagian ini guys, saya tap di bagian sini. Nah, di sini ada beberapa opsi pilihan fungsinya juga, dimana kalian bisa memilih untuk fungsi buka kunci atau untuk melakukan panggilan telepon. Tapi di sini kalian juga diberikan untuk opsi lain untuk membuka aplikasi. Nah, di sini saya coba untuk menggunakannya sebagai fungsi membuka aplikasi tentunya guys. Saya bakal tap di pilihan opsi buka aplikasi ini. Ya, kemudian kita pilih atau kita scroll aja sesuai preferensi kalian ya. Tapi di sini saya mau contohin untuk membuka aplikasi WhatsApp, jadi sesuai hurufnya karena berawalan W. Nah, saya tap di bagian sini, maka ketika layarnya dalam kondisi standby seperti ini dan kalian ingin membuka cepat ya tanpa harus memilih aplikasinya seperti itu, kalian tinggal coret W aja seperti ini. Maka aplikasi WhatsApp, dan tentunya dengan kalian yang mungkin sudah memasangkan pengamanan kunci sidik jari ataupun pola, itu kalian harus open dulu ternyata. Dan tapi ini langsung membuka aplikasi WhatsApp-nya tanpa kalian harus mencari-cari aplikasinya ada di mana guys. Dan menurut saya ini sangat berguna buat kalian yang mungkin ya pengen semuanya serba instan lah kayak gitu ya guys ya. Nah, yang berikutnya adalah ke settingan yang keenam, yaitu cara untuk memunculkan presentasi baterai. Nah, kalau kalian perhatikan ya, di sini itu presentasi baterai atau kecepatan jaringan itu belum muncul di menu bagian atas layarnya ini guys. Nah, cara menampilkannya ini juga cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting kembali seperti ini, lalu kalian pilih notifikasi dan bilas status, dan kalian cari ya untuk kecepatan jaringan waktu nyala ini, kalian on kan aja seperti ini. Lalu kalian tap di bagian tampilkan presentasi baterai di bilas status ini seperti ini, dan kalian pilih opsi untuk di sisi dalam icon baterainya, maka secara otomatis semua tampilannya akan muncul
muncul di bagian atas layar Realme Narzo 50A nya, dimana ini adalah kecepatan jaringannya ya guys, atau kecepatan jaringan internet, dan di bagian dalam icon baterainya ini ada persentase baterainya. Jadi kalian nggak perlu lagi bingung ya berapa sisa baterai kalian ketika kalian menggunakan Realme Narzo 50A nya ini. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketujuh atau ke fitur yang ketujuh nih guys, yaitu cara mengaktifkan mode ruang anak. Nah, menurut saya mode ruang anak ini sangat berguna ya, lagi-lagi buat kalian yang mungkin smartphone-nya itu bakalan di-share ke anak kalian atau ke adik kalian kayak gitu guys. Nah, ini cara untuk mengaktifkannya juga cukup mudah dan simple banget nih guys. Kalian tinggal swipe aja di bagian menu barnya ini dan kalian pergi ke menu pengaturan atau setting. Kalian tinggal scroll ke bawah, kalian cari opsi pilihan yang privacy ya guys ya. Aduh kelewat. Nah, ini yang privacy dan kalian tinggal pilih yang ruang anak ini guys. Kalian tap di bagian sini. Ya, kalian setuju dan lanjutkan aja ya. Dan kalian bisa lihat di sini kalian bisa atur durasi yang diizinkan setiap kali kalian ingin share HP-nya ke adik atau ke anak kalian. Kemudian di sini ada aplikasi apa aja yang bakal kalian izinkan ketika mode ruang anaknya diaktifkan. Contoh di sini saya mengizinkan anak saya akan menggunakan smartphone ini dalam waktu 30 menit dan aplikasi yang diizinkan akan saya izinkan dia membuka hanya untuk Google Chrome aja. Contoh. Di sini selanjutnya adalah kita coba ya. Ini kalian matikan aja, nonaktifkan jaringan selulernya ini dimatikan aja, karena kalau misalkan kalian mengizinkan aplikasi YouTube atau Google Chrome dan ininya hidup, otomatis anak kalian nggak bakalan bisa menggunakan jaringan internetnya di smartphone yang kalian kasih pinjam ini atau di smartphone Realme Narzo 50A nya ini. Jadi ini dimatiin aja ya guys ya kalau misalkan kalian share aplikasi yang memang membutuhkan jaringan internet. Oke, berikutnya kalian langsung aja masuk atau tap di bagian masuk ruang anak ini. Dan tampilannya langsung menjadi seperti ini ya guys ya, dimana nggak ada aplikasi lain selain aplikasi yang kalian izinkan di pengaturan awalnya tadi. Dan ini kalau misalkan kalian masuk ke mode kunci pun ketika kalian buka ya smartphone-nya, ketika kalian nyalakan smartphone seperti ini, dia masih berada di mode ruang anak. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan anak atau adik kalian mengakali smartphone-nya ini dengan cara apapun ya, supaya mungkin bisa membuka aplikasi lain di luar yang kalian izinkan. Nah, satu-satunya cara untuk keluar dari mode ruang anak ini yaitu dengan cara tap di bagian keluar dari ruang anak ini guys. Dan di sini ini membutuhkan mode kata sandi ataupun hal apapun ya soal keamanan yang mungkin sudah kalian daftarkan di Realme Narzo 50A nya ini. Jadi saya rasa kalian wajib mengaktifkan fitur ini, misalnya lagi-lagi kalian mau share HP-nya ke adik atau anak kalian. Oke, sekarang kita lanjut ya ke settingan atau ke fitur yang ke-8 dari Realme Narzo 50A nya ini, yaitu gimana caranya untuk menggunakan mode layar belah atau layar split dari smartphone Realme Narzo 50A nya ini. Nah, cara untuk menggunakan layar belah atau layar split di smartphone ini tuh cukup mudah ya guys ya. Kalian tinggal pergi aja ke menu setting lagi seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah, pergi ke opsi atau pilihan alat praktis seperti ini, dan kalian pilih layar belah yang ada di bagian paling bawah ini guys. Kalian tap di bagian sini dan kalian perhatikan ya, kalau untuk defaultnya tuh memang dia sudah otomatis menyala atau hidup seperti ini. Dan ini kalian bisa lakukan dengan cara 3 langkah ya untuk mengaktifkan fitur layar belahnya ini. Dimana misalkan untuk hal yang pertama atau langkah yang pertama yang kalian bisa gunakan adalah dengan cara tap 3 jari dari maksud saya swipe 3 jari dari bagian bawah ke atas seperti ini. Maka dia akan langsung mengaktifkan fitur layar belahnya, atau kalian juga bisa menggunakan cara lain yaitu tinggal tap and hold aja. Cuman ini caranya harus menggunakan tombol virtual ya guys ya, jadi nggak bisa menggunakan navigasi gestur. Jadi kalau misalkan kalian berada di dalam mode navigasi gestur, ini nggak bisa kalian gunakan ya, karena ini wajib menggunakan tombol virtual yang ada di bagian bawah ini guys. Dan untuk mode yang ketiga adalah caranya kalian tinggal pergi ke recent apps-nya seperti ini ya. Nah, lalu kalian tap di bagian titik 2 di sini dan kalian pilih yang mode layar belah seperti ini guys. Maka secara otomatis smartphone-nya akan membelah tampilan layarnya menjadi 2 seperti ini guys. Tapi ingat ya, ini tuh nggak berfungsi di semua aplikasi. Jadi hanya beberapa aplikasi tertentu aja yang memungkinkan untuk mengaktifkan mode layar belah atau splitnya ini guys.
Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir atau ke fitur yang ke-9 dari Realme Narzo 50A-nya ini guys, yaitu bagaimana cara untuk menggandakan aplikasi atau membuat cloning aplikasi di Realme Narzo 50A-nya ini. Jadi buat kalian yang mungkin punya dua akun Instagram, WhatsApp, atau Facebook, ini bisa kalian lakukan di Realme Narzo 50A ini tanpa aplikasi pihak ketiga tentunya. Dan caranya bagaimana? Ini cukup mudah. Kalian tinggal ikutin aja ya guys, kalian tinggal swipe aja dari atas ke bawah seperti ini, tampilan menu bar, kalian pilih opsi settingan atau menu pengaturan, kalian scroll ke bagian bawah, cari yang namanya manajemen aplikasi seperti ini, kalian tap aja di sini, lalu kalian pilih pengganda aplikasi, dan kalian perhatikan ya, di sini udah ada langsung beberapa aplikasi yang support buat kalian cloning atau kalian gandakan. Jadi misalkan kalian menggandakan aplikasi WhatsApp di sini, kalian tinggal tap aja atau pilih opsi aplikasi WhatsApp-nya dan kalian lanjutin dengan cara mengaktifkannya di bagian ini guys. Dan kalian tinggal tunggu beberapa saat ya, biasanya ada prosesnya seperti itu, dan secara otomatis aplikasi WhatsApp di smartphone Realme Narzo 50A-nya ini ada dua. Kalian perhatikan ya, ini adalah aplikasi yang pertama, dan untuk yang cloning yaitu ada logonya yang kayak gini guys. Jadi kalian langsung bisa menggunakan dua akun WhatsApp sekaligus dalam satu smartphone di Realme Narzo 50A-nya ini. Nah, jadi itulah tadi ya guys, sekitar 9 setting atau fitur yang bisa kalian manfaatkan dari smartphone Realme Narzo 50A-nya ini. Jadi, misalnya kalian baru beralih dari brand lain ke brand Realme, atau kalian yang mungkin baru pegang atau beli Realme Narzo 50A-nya ini, jadi bisa sedikit terbantu untuk cepat beradaptasi dengan tampilan software atau fitur-fitur dari Realme UI 2.0-nya ini. Dan misalnya kalian juga masih punya pertanyaan soal HP ini, kalian nggak perlu sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini tentunya guys. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, buat kalian yang mungkin suka dengan konten ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.